Oke, baik. Sekali lagi selamat siang, rekan-rekan semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. Nah, terima kasih sudah join di kelas ini untuk mendengarkan sedikit sharing gitu dari saya tentang uh, tema pengembangan aplikasi web menggunakan ASP.NET Core dan Azure Platform nanti. Nah, oke, saya akan mulai dulu rencana atau agenda hari ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang pengenalan .NET 5. Jadi sekarang versi .NET terakhir adalah .NET 5 ya. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah menggunakan .NET Platform itu sudah tahu ya, untuk yang versi terakhirnya adalah .NET 5. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pengenalan ASP.NET Core. Sekarang ASP.NET Core sendiri juga sama versinya dengan versi .NET-nya, yaitu .NET 5. Nah, .NET yang pakai .NET Core terakhir sebenarnya versi 3.1 ya. Nah, kemudian sekarang ke .NET 5 gitu. Jadi udah dihilangin .NET Core-nya sebenarnya gitu. Nah, ini untuk kepentingan apa ya? Untuk meunifikasi aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak uh, target platformnya gitu. Kan ada .NET Classic, .NET Core, .NET Standar dan lain-lain gitu. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian bagi teman-teman yang baru pertama kali, mungkin kalau tadi saya diberi profil oleh Mas Alek, profil pesertanya itu banyak juga yang dari teman-teman yang masih mahasiswa juga ya. Jadi sebagian besar ada yang student, kemudian ada dari profesional juga, dari lecturer, dari pengajar, dosen. Nah, mungkin saya akan mulai dari awal sekali gitu ya, dari beginner gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari awal benar-benar. Kalau belum pernah pakai pun bisa mengikuti kelas ini dari awal. Nah, kemudian setelah kita install perangkat yang dibutuhkan, seperti nanti kita install SDK-nya, install editornya, dan lain-lain. Kita juga akan coba untuk membuat project ASP.NET Core gitu ya, menggunakan template yang sudah disediakan. Nanti template-nya banyak, saya juga akan jelaskan satu persatu. Kemudian nanti kita juga lihat kira-kira struktur project-nya seperti apa di ASP.NET Core ya. Nah, saya akan bahas fiturnya juga satu persatu gitu ya, dari dasar. Jadi teman-teman biar bisa paham dari awal. Jadi ini kelas untuk beginner gitu ya. Oke. Nah, jadi saya akan mulai dari satu visi gitu ya, dari satu visi yang uh, yang dipunyai oleh Microsoft gitu ya, yaitu adalah the journey of one.net gitu. Jadi kalau seperti teman-teman yang sudah tahu, .NET itu kan berevolusi gitu ya, dari mungkin pertama kali mungkin di tahun berapa ya, mungkin 2002, 2002 ya mungkin ya, 2002 itu launching sampai sekarang. Nah, .NET-nya itu kan banyak banget gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah pakai sebelumnya kayak menggunakan .NET Framework, kita sebutnya sekarang .NET Framework Classic gitu ya. Kemudian dulu ada juga .NET yang bisa jalan di sistem operasi Linux gitu, namanya Mono. Nah, kemudian ada banyak teknologi .NET juga, itu ada Silverlight, ada Universal Windows Platform gitu ya. Kemudian ada Windows Phone dan lain-lain. Nah, sekarang ada Xamarin kalau teman-teman nanti tertarik untuk membuat aplikasi mobile tapi menggunakan .NET Platform, menggunakan C#, teman-teman juga bisa menggunakan Xamarin ini ya. Kemudian evolusi terakhirnya adalah .NET Core. Nah, itu .NET Core sekarang sudah sampai versi ke 5 terakhir ya. Jadi visinya adalah one.net. Yang tadinya itu kalau ketika .NET Framework ini berevolusi menjadi .NET Core, itu developer .NET itu jadi agak bingung gitu ya, karena
kalau kita mau buat aplikasi, target .NET platformnya itu bisa jadi banyak ya kan, bisa di target untuk .NET klasik gitu ya, .NET framework biasa yang sekarang mungkin versi terakhir 4 poin sekian ya, 4.7, 4.8 seperti itu. Dan bisa juga ditarget di .NET Core. .NET Core-nya sendiri sekarang juga sudah cukup mature ya, yang versi terakhir adalah .NET 5. Nah, nanti rencana di November biasanya di 2021 juga launching yang .NET Core 6 atau .NET 6. Itu yang versi long time support-nya. Nah, jadi untuk visi dari .NET 5 sendiri itu adalah menyatukan tadi yang target framework yang bermacam-macam itu ya. Jadi sekarang visinya adalah one.NET gitu. Dulu agak membingungkan ya karena beberapa tahun terakhir ya kita misalnya mau buat Xamarin Project gitu. Nah itu target platformnya kita kan menggunakan bisa menggunakan yang share ya kan, share project, bisa juga menggunakan yang sekarang sudah menggunakan .NET standar gitu. Nah, nanti itu akan disatukan semua ke .NET 5 dan selanjutnya ke .NET 6 gitu. Nah, untuk buat aplikasi ASP.NET juga targetnya bisa .NET Classic, .NET Core, ya kan. Nah, jadi yang bermacam-macam ini itu kepingin diunifikasi gitu, kepingin disatukan. Jadi .NET 5 sendiri adalah sebuah langkah besar untuk mempersatukan .NET platform gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, mungkin kalau teman-teman lihat ya, untuk .NET-nya sendiri, visinya tadi one.NET platform ya, unified platform. Jadi kalau kita kepingin buat di .NET itu kita bisa buat bermacam-macam aplikasi yang teman-teman mau buat. Misalnya teman-teman mau buat aplikasi desktop menggunakan Windows Form biasa atau menggunakan WPF atau menggunakan Universal Windows Platform itu bisa. Kita bisa menggunakan .NET Framework ya kan, dan bahasanya juga menggunakan C#. Nah kalau kita mau membuat aplikasi web kita bisa menggunakan ASP.NET juga. ASP.NET-nya juga bisa juga digunakan untuk misalnya membuat aplikasi back-end. Nah sekarang yang baru juga ada untuk front-end development juga ada. Jadi mirip seperti kalau teman-teman pakai Angular atau React gitu ya. Itu kan sebenarnya React atau Angular itu adalah JavaScript framework gitu ya, yang dibuat untuk aplikasi front end gitu kan, yang di browser. Nah untuk memanipulasi browser kan biasanya kita pakai JavaScript, makanya kita pakai React atau Angular untuk JavaScript frameworknya gitu ya. Nah kalau di .NET sekarang ada teknologi namanya Blazor gitu. Jadi dengan menggunakan Blazor kita juga bisa memodifikasi DOM sama dengan JavaScript gitu ya, tapi tidak menggunakan JavaScript, tapi menggunakan Blazor. Nah, Blazor itu adalah bahasanya nanti pakai C#. Jadi buat front end-nya juga menggunakan C# gitu. Jadi di back end-nya pakai C#, depannya juga bisa pakai C#. Mirip seperti kalau kita pakai JavaScript, depannya JavaScript gitu ya, pakai React atau Angular, belakangnya pakai Node misalnya. Nah di .NET platform sekarang juga bisa gitu, belakangnya menggunakan ASP.NET gitu ya. Kalau teman-teman butuh yang RESTful bisa juga menggunakan ASP.NET Web API, itu di sini ya, ASP.NET Web API. Nanti depannya juga menggunakan C# juga, pakai Blazor misalnya. Blazor itu nanti C# akan di-convert jadi bahasa WebAssembly namanya. Nah itu standar baru untuk ya memanipulasi objek yang ada di browser selain menggunakan JavaScript. Jadi perkembangannya sudah sampai sana. Nah untuk yang .NET 5 ini juga udah support Blazor, yang server side maupun yang client side Blazor. Nah jadi kalau teman-teman nanti dengar Blazor, Blazor itu mirip seperti ya padanannya adalah kalau teman-teman menggunakan front-end framework seperti Angular, React, atau Vue.js ya.
Nah, itu. Tapi teknologinya pakai .NET Platform dan bahasanya juga pakai C#. Nanti teman-teman kalau tertarik ya kapan-kapan kita juga bisa bikin event tentang Blazor gitu. Nah, kemudian untuk cloud. Nah, cloud di Azure ini juga teman-teman juga bisa menggunakan .NET Framework dan C# ya untuk membuat aplikasi on top Azure gitu. Nah, Azure sendiri sebenarnya general ya, kita mau pakai bahasa apapun bisa gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya main di serverless computingnya di Azure gitu ya, seperti Azure Function dan lain-lain, teman-teman bisa menggunakan C# juga. Kemudian mobile. Nah, di sini kita juga bisa membuat mobile cross platform gitu ya, lintas platform, juga menggunakan C# saja gitu. Jadi backend-nya teman-teman bikin API-nya misalnya menggunakan ASP.NET Web API gitu ya. Kemudian di front end-nya kita menggunakan Xamarin gitu. Nah, Xamarin. Jadi kita bisa target nanti platformnya ke Android, ke iOS, atau ke Universal Windows Platform. Nah, Xamarin sendiri sekarang juga berevolusi. Nanti di .NET 6 itu akan muncul versi yang evolusinya Xamarin ya. Xamarin sekarang mentok di Xamarin Form 5. Kemudian nanti berevolusi menjadi teknologi yang lebih baru gitu ya. Jadi namanya .NET MAUI gitu. Nah, .NET MAUI gitu ya, MAUI MAUI. Nah, itu nanti di .NET 6. Jadi dengan menggunakan C# .NET kita juga bisa membuat aplikasi mobile yang ditarget untuk multi platform. Untuk game kita juga bisa menggunakan .NET dan C# gitu. Nah, kalau teman-teman yang game developer mungkin pernah menggunakan XNA gitu ya. Kemudian menggunakan C# juga ya. Kalau kita mau membuat aplikasi game di Visual Studio kita bisa install modulnya juga gitu. Nah, kemudian support juga untuk IoT dan AI. Jadi kalau teman-teman yang belajar AI di .NET juga ada yang namanya ML.NET gitu. Nah, jadi kalau kita mau buat model seperti itu ya, prediction dan lain-lain, kita bisa menggunakan ML.NET. Nah, jadi one.NET gitu, dengan satu platform .NET C# kita bisa membuat bermacam-macam platform yang kita mau buat gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di .NET sekarang versi terakhir adalah .NET 5 gitu ya. Nah, kemudian untuk toolsnya kita juga bisa menggunakan untuk mengembangkan aplikasi .NET. Misalnya kita mau buat aplikasi ASP.NET gitu ya, seperti nanti yang kita buat hari ini, itu kita bisa menggunakan bermacam-macam atau berbagai macam tools yang sudah disediakan. Dan ini semuanya free gitu. Nah, kalau mau yang mungkin instalasinya ringan, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code sendiri sekarang juga udah banyak digunakan untuk apa ya, editor bahasa pemrograman lain. Mungkin yang coding menggunakan Laravel atau Angular atau React itu juga menggunakan Visual Studio Code. Bahkan Python developer itu juga banyak menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kalau mau yang versi lebih lengkap, misalnya kita mau coding Xamarin gitu ya, itu nggak bisa kita hanya menggunakan Visual Studio Code, tapi kita harus menggunakan Visual Studio yang community version gitu ya. Nah itu free. Kalau teman-teman mau download itu free ya. Yang community yang terakhir sekarang versi 2019. Kemudian sekarang juga support juga Visual Studio for Mac. Jadi kalau teman-teman mau develop aplikasi ASP.NET Core, karena ASP.NET Core itu cross platform, teman-teman juga bisa menggunakan Visual Studio for Mac. Nah, untuk Xamarin sekarang juga bisa di develop menggunakan Visual Studio for Mac. Nah, itu malah lebih cocok kalau kita udah menggunakan komputer Mac gitu ya. Nanti deploy ke iOS-nya lebih mudah kalau kita menggunakan Xamarin gitu ya.
Nah, jadi editornya juga macam-macam. Kalau kita mau bikin aplikasi ASP.NET tapi editornya mau menggunakan Sublime gitu juga bisa. Jadi bebas gitu ya. Nah, jadi ini visinya ya, one.NET gitu. Jadi kita mau buat berbagai macam aplikasi bisa menggunakan satu platform, bahasanya juga mungkin bisa menggunakan C# gitu. Nah, jadi untuk yang sekarang .NET 5 itu jadi .NET 5 sendiri mewakili basis kode gitu ya atau base code dalam implementasi .NET Core, Mono, Xamarin dan .NET Classic. Jadi diunifikasi. Jadi target frameworknya nanti bisa menggunakan .NET 5 gitu. Nah, kalau sebelumnya kan .NET itu buat yang namanya .NET standar gitu. Itu ada tabelnya gitu ya. Misalnya kita membuat library menggunakan .NET Framework versi 4.5 misalnya. Nah, itu nanti bisa juga digunakan di Xamarin misalnya. Kalau Xamarinnya itu target .NET Framework-nya adalah .NET standar versi 2 misalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang dengan adanya .NET 5 semua diunifikasi ke .NET 5 gitu. Nah, ini contohnya kalau kita bikin nanti Windows sekarang Windows Desktop juga sudah disupport ya sejak .NET Core 3.1. Nah, sekarang di .NET 5 ini juga masih disupport gitu. Nah, jadi .NET 5 sendiri bisa dilihat sebagai penerus dari .NET standar. Nah, ini kalau kita lihat roadmap dari .NET-nya seperti ini. Nah, sekarang kita di posisi .NET 5 ini ya. Jadi ini ada bedanya antara yang GA ya kan dengan yang LTS. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi untuk production itu ya sebisa mungkin kita pilih versi yang LTS karena supportnya bakal lebih panjang gitu. Jadi kalau saat ini teman-teman mau bikin aplikasi ASP.NET Core, ya pilihannya dua kan, mau pakai yang .NET Core 3.1 atau menggunakan yang 5.0 yang terbaru. Cuman yang .NET 5.0 ini nggak lama, biasanya cuma setahun, kemudian nanti di November akan keluar yang LTS-nya, .NET 6. Nah, ini kalau yang LTS itu supportnya lebih panjang gitu. Jadi untuk supportnya lebih panjang. Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi gitu untuk production, disarankan untuk menggunakan yang LTS version. Ya nggak apa-apa sih kalau developernya pakai 5 nanti begitu yang 6-nya keluar LTS itu harus kita upgrade ke .NET 6. Atau kalau mau pakai yang LTS yang sudah ada sekarang, ya bisa menggunakan yang 3.1 gitu ya. Nah, untuk .NET 5 itu rilis kemarin di bulan November 2020. Nah, versi LTS terakhir itu yang di 3.1. Nah, nanti .NET 6 yang selanjutnya itu akan dijadwalkan di November 2021. Itu yang versi LTS. Nah, nanti teman-teman bisa kalau mau belajar ya boleh menggunakan yang versi 5.0 atau yang 3.1. Tapi kalau untuk production mungkin bisa menggunakan yang LTS version. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya apa itu ASP.NET Core gitu ya. Sebenarnya ASP.NET sendiri udah lama sekali ya teknologinya ya. Pertama kali keluar ya bersamaan dengan .NET Framework juga. Yang pertama kali itu ASP.NET Web Form kalau teman-teman pernah pakai ya. Saya juga pernah menulis beberapa buku tentang ASP.NET Web Form. Kalau pada saat itu ketika Microsoft membuat ASP.NET Web Form itu visinya adalah gimana caranya membuat orang yang atau developer aplikasi desktop pindah ke web gitu kan. Jadi ASP.NET Web Form itu dibuat apa ya rapid gitu ya, termasuk salah satu tool untuk rapid application development gitu. Nah, dibuat mirip sekali dengan aplikasi desktop gitu, bisa drag and drop dan lain-lain gitu. Nah, tapi
aplikasi teknologi web sendiri kan berkembang dengan cepat gitu ya. Kemudian keluar teknologi baru seperti dulu Ruby on Rails ya kan. Kemudian banyak platform yang sudah embrace ke MVC, ke pattern MVC. Makanya ASP.NET juga mengembangkan yang namanya ASP.NET MVC. Nah, ASP.NET MVC ini targetnya masih .NET Classic gitu ya, masih hanya bisa di running di aplikasi atau di operating system Windows gitu ya. Jadi itu tightly coupled dengan IIS gitu ya. Jadi ASP.NET yang lama, baik web form atau MVC itu hanya bisa dideploy ke IIS saja gitu. Nah, sekarang untuk ASP.NET Core sendiri itu udah dibuat gitu ya dari awal dengan target .NET Core yang multi-platform. Jadi sekarang ASP.NET Core itu frameworknya sudah open source juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa join juga kalau mau ikut mengembangkan di .NET Foundation namanya open source projectnya. Nah, teman-teman bisa juga kalau mau berkontribusi di sana ya. Jadi ini salah satu open source framework juga ASP.NET Core. Nah, tujuannya untuk pengembangan high performance modern web application berbasis cloud. Jadi karena .NET Core-nya juga sudah dibangun dari awal gitu ya dan disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Nah, jadi ASP.NET Core sendiri ini sudah memiliki banyak fitur yang modern yang sudah sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kalau kita mau compare gitu untuk performance-nya juga boleh dengan mungkin platform yang lain gitu. Jadi dia termasuk high performance dan sangat cloud friendly gitu. Jadi cocok kalau bagi teman-teman yang mengembangkan aplikasi yang nantinya akan dijalankan di cloud. Nah, dan ini sifatnya juga cross platform juga, tidak hanya dikunci di satu operating system seperti Windows gitu. Jadi ASP.NET Core ini nanti teman-teman juga bisa deploy di Linux atau di Mac OS seperti itu. Nah, jadi ASP.NET Core sendiri juga merupakan desain ulang dari ASP.NET 4.x ya. Yang sekarang mungkin yang .NET Classic itu ya tidak dikembangkan lagi gitu ya, cuman mungkin di maintain gitu. Versinya ya 4 titik sekian gitu, 47, 48. Nah, yang sekarang active development adalah yang di ASP.NET Core. Nah, keunggulannya ya tadi udah dijelaskan cross platform. Jadi ASP.NET Core sendiri itu bisa diinstal atau bisa di deploy, nanti bisa di host di banyak operating system, banyak web server gitu ya. Nah, kemudian dia support yang namanya dependency injection. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya apa itu dependency injection gitu. Dan kira-kira keuntungannya apa bisa menggunakan dependency injection. Nah, karena dia support dependency injection, dia juga lebih testable gitu ya. Jadi untuk dari sisi testability-nya lebih baik. Jadi kalau nanti kita mau menggunakan unit testing gitu ya, nah itu lebih mudah karena kita menggunakan dependency injection di sana. Kalau di teknologi ASP.NET yang lama, ini belum disupport ya dependency injection-nya. Kita harus menginstal third party komponen gitu seperti Prism atau apa untuk dependency injection. Nah, kemudian sifatnya juga sekarang open source. Nah, ini bagus juga ya. Sekarang ASP.NET Core ini juga dikembangkan oleh komunitas. Tapi ada keunggulan yang lain selain dikembangkan oleh komunitas, ini juga di backup oleh Microsoft juga kan. Jadi open source tapi ada backup perusahaannya juga gitu. Jadi ya lebih baik lah. Nah, kemudian sifatnya modular gitu. Jadi benar-benar ya arsitekturnya itu sangat modern gitu. Jadi modular sekali. Jadi kalau kita bikin project ya nanti
benar-benar dari unit yang kecil gitu ya. Terus kalau kita mau menambahkan modul lain tinggal diinjek gitu, ditambahkan sedikit-sedikit gitu ya. Enggak terus kita bikin dari awal projectnya harus ada library macam-macamnya gitu enggak. Tapi benar-benar dari awal tuh dari unit yang kecil gitu. Nah, ini akan sangat cocok kalau nanti kita misalnya deploy aplikasinya itu ke kontainer gitu ya. Misalnya kita mau masuk ke atau membuat arsitektur microservices dan lain-lain. Nah, ini cocok digunakan untuk itu gitu. Nah, oke. Nah, perangkat yang harus diinstal nanti untuk .NET Framework-nya sendiri itu juga simple gitu ya. Jadi untuk .NET Framework-nya sendiri kita tinggal install SDK-nya saja. Kalau dulu mungkin kan kita harus install Visual Studio gitu ya, Visual Studio yang full gitu. Nah, yang harus instalasinya harus memakan banyak resource gitu ya, bergiga-giga gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan editor yang lebih ringan, misalnya kita bisa juga menggunakan Visual Studio Code gitu. Nah, yang pertama nanti teman-teman bisa install gitu ya. Bentar. Nah, ini .NET Core SDK gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa install dulu di sini. Nah, pilih aja yang .NET 5 ya. Nah, ini kondisi sekarang ya. Di sini yang direkomendasikan untuk digunakan adalah yang .NET 5. Nah, kalau kita develop nggak apa-apa .NET 5 dulu. Tapi nanti kalau untuk production nunggu yang .NET 6 rilis. Kenapa? Karena .NET 6 itu yang versi LTS gitu ya. Nah, long time support, yang supportnya lebih lama. Nah, ini yang .NET klasik terakhir 4.8 dan ya bakal di versi 4 poin sekian gitu aja ya. Ini cuma di maintain terus gitu. Nah, yang aktif development adalah yang ini, .NET 5 dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita bisa download, teman-teman bisa download, kemudian teman-teman nanti bisa install di sini ya. .NET SDK ini yang versi x64 ini ya bisa di-download. Nah, kemudian setelah itu teman-teman install aja. Kemudian teman-teman bisa buka console application nanti untuk ngecek .NET-nya itu udah terinstall atau belum gitu. Nah, kalau mau ngetes tinggal .NET main version gitu. Nah, enter aja. Nah, di situ kalau .NET-nya udah terinstall, di situ ada keterangannya ya. Nah, itu salah .NET version. Nah itu .NET-nya adalah versi 5.01.01 gitu. Nah, itu berarti kita sudah ada .NET SDK-nya gitu. Jadi SDK-nya diinstal dulu. Kemudian kedua kita pilih untuk editornya. Editornya sebenarnya pakai Notepad biasa, kalau mau ya bisa. Cuman kan pasti lebih ribet ya. Ya, yang paling ideal ya kita menggunakan Visual Studio Code atau yang community ya. Ini kalau kita hanya mau membuat aplikasi ASP.NET saja, itu Visual Studio Code cukup gitu ya. Ya biarpun kalau kita menggunakan yang Visual Studio Community bakal lebih lengkap gitu ya, template-templatenya lebih banyak, lebih visual gitulah ya. Jadi kita lihatnya lebih enak gitu, cuman lebih berat. Nah, tapi kalau kita mau mengembangkan aplikasi misalnya aja Xamarin gitu ya, nah, itu masih harus menggunakan yang Visual Studio Community. Yang menggunakan Visual Studio Code aja nggak bisa. Atau misalnya kita mau bikin aplikasi desktop gitu ya, yang targetnya ke .NET Core, itu juga nggak bisa. Kita harus menggunakan yang Visual Studio Community. Nah, versi terakhir yang 2019. Ini free sih untuk digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa download free gitu ya. Nah, jadi pilihannya dua, bisa Visual Studio Code atau menggunakan Visual Studio Community. Kemudian
.NET Core-nya juga harus diinstal gitu ya. Nah, itu langkahnya. Nah, sekarang saya akan mendemokan untuk .NET Core-nya sudah terinstall ya. Sekarang bagaimana membuat project baru di .NET gitu. Nah, mungkin saya ke... Nah, teman-teman mau buatnya di folder mana gitu ya, di teman-teman masuk ke folder yang teman-teman mau buat projectnya di situ gitu. Misalnya, nah misalnya kita buat folder baru gitu ya, namanya latihan Core. Nah, ini kalau kita nggak menggunakan Visual Studio Community, kita masih bisa membuat project ASP.NET application gitu ya, menggunakan command line, aja perintahnya gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa editing di Visual Studio Code. Nah, ini kita masuk ke folder ini, kemudian untuk buat aplikasinya bisa .NET New. Nah, kalau kita klik .NET New di sini, kemudian kita enter di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih banyak sekali ya template yang sudah disediakan. Untuk .NET Core sendiri kita mau buat aplikasi apa? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, karena .NET ini support untuk membuat berbagai macam aplikasi, kita bisa pilih di sini kan. Ada console application, ada WPF, ada WinForm. WinForm yang aplikasi desktop itu juga sekarang bisa target ke .NET 5 gitu ya. Kemudian teman-teman mau bikin apa? Unit testing, ada menggunakan XUnit atau menggunakan NUnit. Nah, rasor komponen, page, ini nanti akan saya jelaskan di mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini juga ada template untuk membuat Blazor. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, Blazor ini mirip seperti kalau kita buat front end application gitu ya, menggunakan Angular atau React gitu. Cuman di sini nanti bahasanya menggunakan C#. Nah, ini ada dua macam, ada yang server side, ada yang client side. Nah, yang client side itu yang ini yang web assembly ya. Jadi kita bahasanya mungkin nggak perlu banyak menggunakan JavaScript lagi gitu. Tapi semuanya C# gitu. Depannya C#, belakangnya nanti backend-nya juga menggunakan C#. Nah, untuk aplikasi web kita nanti bisa pilih nih web, ya kan. Kalau kita mau bikin projectnya dari awal, benar-benar dari kosongan, modulnya itu benar-benar minimal yang diinstal, itu nanti kita bisa pilih yang ASP.NET Core empty gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang MVC. Ini kalau kita mau menggunakan MVC pattern, langsung udah ada modul ASP MVC-nya di sana gitu ya. Bisa juga kita nanti membuat yang rasor page, itu juga bisa. Nah, di sini juga ada dua ya, yang MVC atau Razor Page. Razor Page ini kalau kita mau bikin aplikasi yang simple, nggak mau menggunakan pattern MVC ya bisa aja. Seperti kalau kita bikin apa ya, PHP gitu kan bisa PHP klasik atau menggunakan MVC, ya. Mau pakai Laravel atau CI atau yang lain gitu ya. Di sini juga bisa mau MVC atau mau yang klasik gitu ya, cuman ASP.NET dan C# gitu tanpa pattern MVC. Nah, ini nanti namanya Razor Page. Nah, teman-teman juga bisa membuat aplikasi ASP.NET yang front end-nya sudah menggunakan Angular atau yang front end-nya sudah langsung menggunakan React gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan state management-nya di React, langsung menggunakan React dan Redux, ini juga bisa. Nah, di sini. Jadi dibuatin project backend, kemudian plus sudah terinstall React dan Redux-nya di sana gitu. Jadi macam-macam di sini ya. Kalau kita nanti mau buat aplikasi RESTful API untuk backend aplikasi mobile atau untuk backend aplikasi single page application, itu kita bisa menggunakan yang web API ini. Ini juga sudah disupport ya.
Nah, kemudian bisa juga nanti kalau mau buat API tapi nggak menggunakan HTTP ya, tapi pakai yang gRPC, ini juga baru, ini eh, sudah dengan performa yang lebih baik gitu ya, ini bisa juga. Nah, kalau kita lihat banyak sekali ya template-nya yang disediakan gitu. Nah, kita bisa buat aplikasi eh, misalnya web gitu ya, yang ASP.NET Core yang empty ini ya, dari sini, dari konsol ya. .NET misalnya new, ya kan, namanya apa? Tadi, web ya, berarti ya. Nah, terus nama projectnya apa? Misalnya disamain dengan nama folder saya ya. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini nanti dia akan membuat aplikasi ASP.NET Core MD gitu ya, MD project. Kalau kita lihat di sini, nah ini file-file yang ditambahkan gitu. Nah, kalau mau dibuka kita bisa menggunakan Visual Studio Code di sini. Kalau mau yang simple ya, pakai Visual Studio Code. Nah, selain Visual Studio Code, sebenarnya kita bisa pakai yang Community yang 2019 ya, kalau mau yang lebih lengkap fiturnya gitu. Kalau Visual Studio Code ya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa open folder. Nah, tadi projectnya di mana ya? Nah, ini bisa kita pilih. Jadi latihan ASP Core ini kan. Nah, kita open. Nah, ini nanti tampilan di Visual Studio Code-nya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa file yang sudah di-generate di sini. Ada startup.cs, program.cs, ada ini file projectnya ini akan kita bahas satu persatu nanti di kelas ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan dulu gitu ya. Nah, di sini cara untuk menjalankannya kita juga bisa langsung dari konsol kita ketikkan .NET watch run gitu ya. Watch itu kalau kita klik tambahkan keyword watch, dia akan seperti apa ya, kalau kita pakai aplikasi Node gitu ya, ada hot reload-nya kan. Jadi kalau misalnya di .NET itu kan biasanya kalau kita ganti kodenya itu kita harus recompile lagi gitu kan, karena .NET itu bukan scripting language gitu ya, tapi dia itu compiling gitu, jadi harus di-compile dulu jadi DLL baru dijalankan gitu kan. Nah, itu uh, kalau kita tambahkan bots, ketika kita ganti gitu ya, dia akan ngecek ada perubahan atau enggak gitu. Kalau ada perubahan, dia akan recompile otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu matiin dulu, run lagi seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau kita jalankan, dia akan dijalankan di web server bawaannya ASP.NET Core. Jadi ASP.NET Core ini punya web server bawaan gitu, namanya Kestrel. Nah, jadi kalau kita jalankan ini otomatis akan di-load di ini ya, alamat ini ya, localhost 5001 gitu ya. Atau kalau bukan HTTPS nih di localhost 5000 gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tampilannya kan Hello World gitu. Nah, Hello World ini sebenarnya dari code yang mana? Nah, ini kalau kita lihat, nah yang tempat kita tadi, nah ini sebenarnya ada di startup ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu gitu ya. Oh ya, selain menggunakan Visual Studio Code, teman-teman juga kalau mau menggunakan yang Visual Studio Community juga bisa. Dan ini akan lebih lengkap gitu ya. Jadi kita install dulu.
Nah, kalau untuk ASP.NET aja, teman-teman tinggal install package ASP.NET gitu. Kalau kita install Visual Studio Community itu nanti package-nya banyak. Mau install apa aja, misalnya mau buat untuk ASP Core, kemudian Xamarin, berarti yang mobile development juga harus diinstal. Kalau mau buat yang apa untuk game itu berarti yang game development juga diinstal. Nah, tergantung kita mau bikin aplikasi apa. Kalau yang ASP.NET aja ya package ASP web development aja yang diinstal. Nah, nanti di sini kalau mau buat project baru kita bisa pilih, nah, ini ada bermacam-macam project yang udah disediakan. Ya ini lebih visual gitu. Kalau teman-teman suka yang visual mungkin lebih cocok untuk menggunakan yang ASP.NET ini menggunakan Visual Studio yang community gitu. Tapi kalau teman-teman terbiasa dengan konsol gitu ya. Nah, terbiasa pakai Laravel, Artisan gitu yang ketik-ketik gitu. Nah, mungkin lebih cocok menggunakan Visual Studio Code. Kemudian nggak mau install berat-berat gitu ya. Nah, gunakan yang Visual Studio Code. Nah, kalau yang Visual Studio Community seperti ini ya, nama projectnya apa misalnya kan. Nah, nanti di situ ada pilihannya. Ya sebenarnya sama seperti yang di konsol tadi ya, cuman ini nggak ngetik ya. Ini target platformnya kan, mau .NET Core yang versi berapa. Nah, kemudian kita mau buat aplikasi yang apa di sini, yang empty atau yang web API atau yang ada Angular-nya, front end Angular-nya gitu ya. Atau yang sudah include React atau React Redux, ini bisa dipilih di sini. Kalau mau bikin backend yang ASP.NET Core Web API, misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal di-create aja. Nah, ini sama seperti hasilnya, nanti sama seperti yang kita buat di ASP. Di Visual Studio Code tadi ya, menggunakan konsol. Nah, sama sih. Ini tinggal kesukaan teman-teman ya, mau menggunakan yang mana gitu. Kalau misalnya empty gitu ya, create. Ya, kalau menggunakan yang community ini lebih berat, cuman tampilannya juga lebih visual gitu ya. Nah, di sini untuk struktur projectnya segala ini sudah ada tree-nya seperti ini ya, ada Solution Explorer. Ya kan nanti kalau connect ke database di sini kita bisa menggunakan SQL Server Object Explorer misalnya. Jadi fiturnya lebih banyak tentu saja ya, karena ukurannya juga lebih besar. Kalau untuk belajar awal-awal mungkin teman-teman pakai yang Visual Studio Code nggak masalah sih. Atau ngodingnya di Linux gitu ya. Kalau ngodingnya di Linux ya gimana lagi. Mau nggak mau harus menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Karena yang community kan belum bisa diinstal di Linux. Kalau pakai komputer Mac sudah bisa menginstal yang community di Mac, itu udah ada Visual Studio for Mac. Nah, kalau di sini untuk menjalankan aplikasinya kita bisa kontrol F5 gitu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya kalau kita lihat. Kalau yang tadi ini kan di localhost 5001 ini ya. Kalau kita jalankan dari yang community, ini nanti portnya beda. Nah, karena ini akan dijalankan di IIS. Nah, jadi ini akan dijalankan di IIS. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ada bedanya. Sebenarnya bedanya tadi bisa yang jalan di Kestrel atau bisa jalan di sini, bisa jalan di IIS gitu ya. Jadi ada dua macam hostingnya gitu ya. Untuk model hostingnya itu ada dua macam. Bentar, mungkin. Nah ini hosted modelnya itu sebenarnya ada in process, ada satu lagi adalah out of process gitu. By default kalau kita menggunakan yang community ini in process gitu ya. Jadi yang web servernya yang digunakan adalah yang IIS gitu. Tapi kalau kita menggunakan yang konsol ini pakai yang out of process, jadi dijalankan di Kestrel.
Nah, seperti itu. Oke, uh, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, mungkin masuk ke sesi tanya jawab dulu ya Mas Alek. Nanti minggu depan kita lanjut lagi materinya ini. Siap, Mas Erik. Oke. Terima kasih atas paparannya. Sampai jam 3 kok ya? Saya lupa, saya kira sampai jam 2. 3, Mas. Oke, saya lanjut lagi ya, setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi. Baru masuk ke sesi tanya jawab. Oke, tadi kita udah lihat ya untuk menjalankan aplikasi ASP.NET Core-nya itu bisa menggunakan yang konsol seperti ini, diketik .NET Run gitu ya, .NET Bots Run, atau kalau kita menggunakan yang aplikasi Visual Studio Community kita bisa kontrol F5. Nah itu bedanya nanti kalau menggunakan yang community itu dijalankan secara in process tadi. Nah ini mungkin saya jelasin sedikit tentang project-nya ya. Nah kalau kita sudah buat project baru, nah seperti ini kan project baru ya. Di sini biasa ya, di sini ada kalau kita menggunakan yang community di sini ada solution dan ada project. Nah, satu solution itu nanti bisa terdiri dari banyak project. Misalnya kita bikin aplikasi, kemudian ada project untuk back-end-nya, kemudian ada project untuk front-end-nya, ada project untuk membuat library-nya, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat sebenarnya itu di file CSproc-nya. Nah ini edit project file. Nah kalau di ASP .NET Core 3.1 dan di versi 5 itu simple sekali. Jadi di sini cuman ada target platformnya aja. Sebenarnya di sini nanti bisa ditambahkan juga untuk ASP.NET Core hosting modelnya. Mau menggunakan yang in process dijalankan langsung gitu ya, direct ke IIS atau menggunakan yang auto process nanti. Kalau yang auto process cuman kayak di forwarding gitu ya. Jadi sebenarnya yang menjalankan tetap Kestrel nanti seperti itu. Nah nanti akan saya jelasin sedikit tentang hosting modelnya yang ada di ASP.NET Core. Oke, jadi di sini ada CS project-nya ya. Di sini biasanya ada target .NET Framework-nya. Nah, di sini biasanya kalau yang sebelumnya ya .NET Core 31 gitu ya, atau .NET Core 22. Jadi kalau mau ganti versi project-nya itu ada di web application di file.csproc namanya. Nah, cara aksesnya kalau di Visual Studio Community diklik kanan project-nya, kemudian dipilih di edit project file gitu. Itu nanti di sini isinya nanti kalau kita misalnya menginstal library tambahan. Nah, misalnya kalau bikin aplikasi ASP.NET itu nanti kan library-nya juga macam-macam ya yang bisa kita tambahkan. Nah, kalau kita misalnya mau menambahkan library, third-party library seperti itu, misalnya menggunakan NuGet biasanya, NuGet Package Manager, nanti juga akan didaftarkan di CSproc-nya ini di sini. Nah, kenapa kok namanya CS gini ya? Kenapa kok namanya CS gini? Karena ya menggunakan bahasa C# itu mengikuti standar ASP.NET yang lama. Kalau yang lama kan support bahasa Visual Basic juga. Kalau yang ASP.NET Core kan masih C# only ya. Jadi di sini tetap .csproc gitu ya. Nah, ini tidak perlu reset project untuk mengedit project file. Nanti kalau kita misalnya menambahkan sesuatu di projectnya itu nggak perlu di reload gitu ya, dia otomatis sudah membaca. Nah, kemudian kita akan lihat di hosting modelnya. Jadi ada dua macam di situ, ada in process dan nah ini ya in process
ada juga yang out of process. Jadi sebenarnya karena ASP.NET Core ini sifatnya cross platform gitu ya, jadi bisa diinstal di platform selain Windows, bisa diinstal di web server lain selain IIS. Ya, makanya dia punya dua macam hosted model. Kalau yang di ASP MVC yang lama, itu kan kita mau nggak mau harus deploy-nya ke IIS ya. Jadi dia itu sangat terikat gitu ya. ASP MVC yang lama itu sangat terikat dengan sistem operasi Windows dan IIS. .NET Framework-nya juga sangat terikat dengan sistem operasi Windows dan IIS gitu ya. Jadi kalau di ASP.NET Core yang baru ini itu dipisahkan dari IIS gitu. Jadi dia bisa berdiri sendiri karena dia mempunyai web server bawaan. ASP.NET Core ini punya web server bawaan sendiri yang namanya Kestrel. Mirip seperti kalau kayak Node gitu kan juga punya web server bawaan. Nah, untuk hosted modelnya ketika nanti kita mendeploy aplikasi ASP.NET Core-nya ke web server, kalau kita deploy-nya di IIS, itu kita masih bisa menggunakan model yang namanya in process. Jadi nanti ini diproses otomatis oleh IIS worker prosesnya gitu ya. Jadi nggak lewat Kestrel, nggak lewat web server bawaan dari ASP.NET Core. Nah, jadi di sini prosesnya masih menggunakan IIS worker process. Ini kalau kita installnya di Windows ya. Dan yang nomor 2 itu hosted modelnya kita bisa menggunakan yang out of process. Kalau yang out of process ini ada 2 web server ya. Yang pertama nanti internal dan eksternal web server. Misalnya aja kita nanti mau memasang aplikasi .NET Core-nya ini di Nginx gitu atau di Apache. Nah, berarti nanti yang internalnya adalah tetap Kestrel-nya, eksternalnya nanti bisa Apache atau Nginx gitu. Jadi ada 2 model ini untuk hosted modelnya. Nah, nanti kalau ada request gitu ya, ada request ASP.NET gitu, Core ke web server, baik ini IIS atau ini bisa IIS, bisa juga Apache atau Nginx. Nah, nanti otomatis dia akan memforward ke Kestrel. Jadi sebenarnya yang menjalankan adalah Kestrel-nya gitu. Nah, ini model yang kedua. Nah, kalau kita deploy-nya di Linux atau di pokoknya web server lain selain IIS, pasti kita akan menggunakan yang auto process. Sama seperti kalau kita menjalankan di sini ya. Nah, .NET Bootstrap Run ini. Nah, ini Pak, kita menggunakan yang auto process gitu. Kita menggunakan yang auto process karena ini yang menjalankan langsung direct Kestrel-nya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang Visual Studio Code, Visual Studio Community di sini. Nah, kalau kita jalankan, ini di Chrome ya. Nah, kalau kita lihat localhost 44363 ya kan. Nah, ini dia menggunakan yang in process. Jadi yang memproses adalah IIS-nya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di satu file konfigurasi ya. Namanya launch. Bentar saya klik dulu. Nah, di sini ada launch setting.json. Jadi kalau kita lihat konfigurasi yang ada di ASP.NET Core ini, kebanyakan konfigurasinya menggunakan JSON file ya. Kalau di ASP.NET MVC yang lama atau ASP Web Form yang lama, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah pakai, itu kan konfigurasinya banyak menggunakan XML ya. Kalau di sini di ASP.NET Core itu banyak-banyak menggunakan JSON file. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kan ada banyak ya untuk launch settingnya itu nanti di sini kita bisa mendefinisikan gitu ya. Kalau nanti di launching itu mau menggunakan
web server apa gitu ya. Nah, di sini ada untuk IIS setting ya. Ini kalau jalankan menggunakan IIS nanti portnya adalah misalnya 44363 gitu. Tapi kalau nanti misalnya kita tidak menggunakan IIS tapi menggunakan yang Kestrel gitu ya. Nah, ini portnya ini di sini. Nah, di sini untuk ASP.NET environment-nya juga development gitu. Ya kan, nanti bisa juga kalau nanti udah mau di deploy kita bisa ganti juga settingannya yang production gitu, bisa juga. Nah, ini untuk launch setting.json. Jadi ada satu file di ASP.NET Core Project namanya launch setting.json. Nah, ini digunakan untuk menentukan tadi kalau misalnya jalankan in process menggunakan yang IIS itu portnya segini. Nah, sebenarnya bisa di set konfigurasinya gitu ya. Jadi, nah di sini itu sebenarnya kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. ASP.NET Core hosting model. Lah, hosting modelnya bisa in process, bisa juga out proses gitu ya. Nah, ini nah, ini kalau yang in process berarti yang memproses nanti dari IIS-nya gitu ya. Tapi kalau di sini out of process berarti IIS-nya nanti forward ke Kestrel. Seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada dua macam hosted model yang ada di ASP.NET. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di file yang lain. Ini kan tadi kita udah lihat launch setting.json ya. Nah, di situ ada program.cs dan startup.cs. Itu apa sih filenya? Kalau misalnya kita menjalankan aplikasi .NET pertama kali, itu kira-kira file yang dijalankan yang mana duluan? Nah, kalau kita lihat di program.cs, nah ini ada public static void main. Nah, kalau teman-teman pernah buat aplikasi konsol gitu ya, kalau pernah buat aplikasi konsol, nah ini kalau ada static void main, metode static void main ini biasanya kan adalah metode yang pertama kali dijalankan gitu ya, ketika aplikasinya running gitu. Nah, kalau kita lihat ketika dijalankan, ini kan metodenya yang pertama kali ini ya, public static void main. Di sini menjalankan ini create web host builder. Ini ada metode untuk create web host builder. Nah, di sini akan menginisiasi untuk mendeploy ke web server dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di sini selain itu juga akan menjalankan yang namanya startup. Nah, startup ini ada di sini. Nah, startup.cs. Di sini ada dua file utama di sini ya, yang nanti namanya configure service dan configure. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita bahas tentang middleware gitu ya. Jadi ada istilah di ASP.NET Core namanya middleware dan pipeline. Nah, jadi intinya sekarang adalah ketika aplikasinya itu dijalankan pertama kali, maka file yang dijalankan pertama kali adalah ini, yang public static void main ini ya. Nah, dia akan menginisiasi web server dan lain-lain, juga menjalankan middleware-nya, prosesnya di sini, request responnya gitu. Nah, nanti di sini bisa macam-macam. Nah, ketika kita buat aplikasi ASP Core pertama kali, ini kita belum menggunakan misalnya modul MVC atau apa, belum. Ya ini cuma kosongan aja gitu ya. Nah, jadi begitu dijalankan, dia akan mengacu ke endpoint yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh
atau penjelasan tentang program.cs ini ya. Bentar. Nah, main method ya. Jadi kalau di ASP project itu pasti ada main methodnya yang public static void main tadi. Sama seperti pada console application. Kemudian juga ini mengkonfigurasi ASP.NET Core untuk bisa dijalankan pertama kali gitu ya. Nah, untuk metode ini tadi yang create web builder, nah di sini. Nah, itu gunanya untuk menyiapkan web server, kemudian memuat host dan konfigurasi aplikasinya, kemudian nanti juga menjalankan konfigurasi proses yang namanya proses loading gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi di file yang lain selain program.cs, startup.cs. Nah, di sini juga ada yang namanya application setting.json. Nah, ini isinya apa? Application setting.json ini. Nah, isinya sebenarnya macam-macam ya. Untuk file app setting.json ini kita bisa menambahkan nanti user secret, misalnya kita punya apa ya, password, bukan password tapi mungkin key gitu yang digunakan untuk nanti proses kalau kita mau membuat JWT token, misalnya kita simpan key-nya di situ, itu bisa. Jadi ini file konfigurasi, kita bisa buat setting sendiri yang bisa diakses di sana gitu ya. Kemudian kita bisa menambahkan environment variable di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan mengambil dari command line argumen. Jadi ketika dijalankan menggunakan command line, settingnya juga kita bisa gunakan. Nah, caranya gimana? Ini saya akan tunjukkan ya. Mungkin di sini aja biar simple. Nah, di sini misalnya aja kita mau menambahkan konfigurasi kita sendiri gitu, baru gitu ya. Nah, jadi di app setting.json di sini itu kita bisa tambahkan. Misalnya aja namanya my setting gitu ya, misalnya. Nah, misalnya keterangannya belajar ASP Core ini ya. Nah, kalau kita tambahkan pengaturan di sini di app setting.json, konfigurasinya seperti ini. Nanti misalnya kayak connection string itu juga bisa ditambahkan di sini. Jadi kalau kita misalnya mau mengambil konfigurasi connection string atau tadi ya user secret atau yang lain, itu kita bisa tambahkan di sini. Ini untuk pengaturan konfigurasi. Nah, kita bisa mengambil konfigurasi yang kita buat di sini melalui startup.cs di sini. Nah, ini kita harus menggunakan yang namanya dependency injection tadi, konsep dependency injection. Jadi, kalau teman-teman pakai ASP.NET Core, tapi teman-teman masih terbiasa menggunakan ASP.NET MVC yang lama, biasanya tidak digunakan ini dependency injection-nya ya. Nah, cuman kalau nanti teman-teman menggunakan ASP Core, best practice-nya ya dependency injection-nya dipakai gitu ya. Karena ini kan sudah sangat modular gitu ya. Jadi kalau nggak kita gunakan ya nanti kurang optimal gitu ya, kurang optimal untuk penggunaan ASP.NET Core-nya. Nah, jadi kita buat dulu di sini untuk menggunakan, untuk mengambil konfigurasi yang ada di sini. Nah, itu di startup kita inject dulu, istilahnya kita mau inject dulu gitu ya. Kelas yang nanti akan kita objek gitu ya, akan kita gunakan untuk mengambil konfigurasi yang ada di application setting.json. Nah, caranya gimana? Ya di sini kita tambahkan, ini cara untuk menggunakan dependency injection-nya ya. Nanti kalau kita misalnya mau buat sendiri, kelas kita sendiri, kemudian kita inject juga bisa. Besok akan saya beri contohnya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan
configuration ini ya, tipenya adalah e-configuration. Nah, di sini interface configuration gitu ya. Nah, di sini namanya misalnya config gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan dependency injection nggak perlu membuat instant class-nya, dia bisa langsung otomatis diinjek seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan, misalnya kita mau membuat satu namanya config di sini. Nah, ini saya generate ya. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Community itu untuk IntelliSense-nya itu bisa lebih lengkap gitu. Biarpun sekarang di Visual Studio Code juga ya. Nah, ini. Nah, jadi kita pakai configuration, kita buat objeknya namanya underscore config ya. Kemudian kita inject. Nah, untuk menginjek itu harus dari objek konstruktor. Makanya tadi saya bikin objek konstruktornya. Kalau di Visual Studio Community itu bisa menggunakan setor gitu ya. Nah, itu short keywordnya gitulah ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita mau akses di sini ya. Nah, ini yang pertama kali dijalankan kan ini ya. Contact, respond, write asynchronous ini ya. Hello world, ini mau saya ganti menggunakan underscore config. Nah, kemudian nama dari nama konfigurasinya tadi kita buat di sini my setting. Nah, berarti kita akses di sini. Oke. Kalau kita jalankan, nah ini akan muncul di sini ya, belajar ASP.NET Core. Nah, itu contoh untuk mengambil file dari app setting. Ini akan sering kita gunakan. Ini sangat penting ya. Jadi kita akan sering-sering gunakan. Terutama nanti kalau misalnya kita menyimpan konfigurasi untuk misalnya aja ya koneksi database atau user secret atau yang lain gitu. Nah, kemudian ini konsep yang namanya dependency injection. Ini ya akan sering kita pakai juga nantinya gitu ya di ASP.NET Core. Ini akan kita sering gunakan. Bisa kita membuat interface sendiri gitu ya. Kemudian nanti kita inject di sini gitu. Nah, besok akan saya tunjukkan. Misalnya kita buat kelas sendiri untuk connect ke database atau yang lain ya, menggunakan dependency injection. Oke, itu contohnya. Jadi ini saya mencontohkan bagaimana cara mengambil application setting dari startup.cs ini ya. Oke. Nah, selain ini application setting.json itu sebenarnya di sini juga ada, kalau kita lihat ya, ini application setting, ada juga yang application setting development. Nah, ini application setting development.json. Nah, kalau yang application setting development.json ini akan menumpuk gitu ya. Kalau kita masih fasenya itu adalah fase development, kita bisa menambahkan di application setting.development. Ini hanya digunakan ketika kita develop. Nanti kalau kita deploy, yang digunakan adalah app setting yang ini. Nah, yang sebelumnya ya, yang nggak ada .development-nya. Jadi ini untuk mungkin kalau kita deploy production, ya itu yang dipakai yang ini. Tapi kalau kita mau misalnya menambahkan, kalau ketika development, saya mau misalnya mengganti konfigurasinya ini misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini akan menumpuk gitu ya. Dia akan mengoverride yang app setting.json biasa yang atas ya. Karena kita kan masih di environment-nya adalah di development kan.
Di environment variabelnya ASP.NET Core environment-nya adalah development. Jadi kalau kita jalankan, sebentar. Di launch settingnya, oke. Nah, jadi untuk yang application setting.json, yang development.json ini akan mengoverride yang application setting.json gitu lah ya. Nah, kita juga bisa menambahkan ini sebenarnya konfigurasinya di environment. Ini akan saling override gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tambahin di application.setting, kemudian kita juga punya konfigurasi di environment variable, nanti yang digunakan adalah yang di environment variabelnya. Kita tes ya sebentar. Nah, di sini kita tambahkan Nah, ini bisa dijalankan in proses, juga bisa dijalankan dari konsol juga ya, seperti ini ya. Kalau ini kita mau jalankan out of process menggunakan Kestrel, nah kita bisa buka di sini di projectnya, kita bisa klik kanan, open folder gitu ya, in file explorer. Nah, kemudian di sini ketikkan cmd gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa .NET watch run misalnya gitu ya. Nah, ini kalau live ini biasanya memang sering ada error. Nah, oke. Nah, ini nggak ketumpuk ya. Harusnya sih yang digunakan, yang ini akan mengoverride yang ada di dalam application setting.json-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan di environment variable itu settingannya yang diambil nanti dari environment variable. Cuman ini kok nggak jalan, bentar. Nah, konsepnya seperti itu. Tadi dicoba seperti ini ya. Belajar dari core dari environment variable. Memang seperti itu kadang-kadang. Kalau live itu kadang sebelum live kita tes jalan gitu ya. Tapi ketika live dites nggak jalan, nggak apa-apa. Nah, ini udah jalan ya. Jadi kalau kita tambahkan my setting ini sebagai environment variable dan kita punya setting yang ada di sini, my setting yang ada di sini, ini akan di override gitu ya dengan yang ada di launch setting.json gitu ya. Nah, kalau kita nanti menambahkannya di command line, itu juga yang akan digunakan yang di command line. Jadi ini urutan ya. Yang pertama app setting.json dulu ya. Kemudian user secret yang ada di app setting.json. Kalau kita punya pengaturan di environment variable ini right. Kalau kita menggunakan command line argumen ini juga akan mengoverride yang environment variable. Nah, seperti itu. Kalau di command argumen harusnya seperti ini sih caranya. Nah, ini .NET run gini ya. Kemudian
tadi yang pengaturan my settingnya ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, kalau ini berarti dari command line argumen gitu. Nah, seperti ini. Oh, ini nanti belum diubah ya, harusnya di sini dari command line argumen gitu ya. Nah, nanti kalau kita jalankan di localhost nggak jalan. Nah, ini mungkin settingan. Oh, ini masih in proses ya. Kalau in proses berarti kan nggak bisa ya. Nah, itu tadi soalnya eksplisit saya set tadi in proses. Harusnya kan kalau kita menggunakan yang ini kan pakainya out process ya. Jadi kita menggunakan out of process hosted model. Jadi menggunakan Kestrel, nggak menggunakan yang IIS. Makanya nggak jalan tadi. Dari command line. Nah, kemudian baru kita coba jalankan. No, masih belum mau. Nah, nggak tahu nih. Padahal settingannya udah di set menggunakan yang out process model ya. Nah, kadang belum tercompile. Nah, out of process. Oke, tes lagi. Oke, nah itu ya, ini belajar ASP.NET dari command line. Jadi kalau kita tambahkan dari command line seperti ini, nah seperti ini, maka konfigurasi yang ada di environment variable atau di application setting itu akan ditumpuk gitu ya, di override sama dia. Jadi urutannya yang ada di dalam environment variable dulu, ya kan, application setting.json, kemudian yang ini akan di override oleh yang ada di dalam environment variable. Kalau kita punya environment variable ya, yang ada di launch setting.json. Yang environment variable juga akan di override kalau kita nanti menambahkan parameter di command line. Ya seperti itu. Itu untuk application setting ya. Kalau kita nanti menambahkan konfigurasi di dalam JSON settingnya ini. Kalau di ASP.NET lama kan di web config gitu ya. Kalau di sini nanti kita menggunakan application setting.json. Jadi kalau kita nanti masuk ke topik tentang database, kita butuh koneksi dan lain-lain, itu kita bisa menambahkan koneksinya di dalam app setting ini. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya menjelaskan sampai di struktur project yang ada di dalam ASP.NET Core ya. Tadi kita udah bahas program.cs, startup, kemudian beberapa file untuk konfigurasi seperti
launch setting, kemudian app setting.json. Nah, ini akan sering sekali digunakan nantinya gitu ya. Nah, kemudian kita tadi juga udah sedikit bagaimana cara untuk menggunakan dependency injection. Nah, di materi selanjutnya mungkin kita akan bahas dua metode ini secara lebih mendalam ya, gitu. Untuk pada proses yang namanya pipeline. Jadi middleware pipeline itu juga akan saya jelaskan mungkin di minggu depan gitu. Nah, untuk materi dari saya hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau saya boleh summary sedikit, tadi saya sudah menjelaskan yang pertama itu apa introduction ke ASP.NET Core-nya, kemudian visi dari .NET 5.0, kemudian tools apa aja yang bisa diinstal untuk membuat project ASP.NET Core. Seperti tadi ya, .NET Core SDK dan editornya. Editornya bisa menggunakan Visual Studio Code dan Visual Studio Community 2019.